Halo sahabat, kembali lagi di channel Novalodio. Jadi di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita suami mudaku. Setelah sibuk berlarian di sekitar taman, bermain bola bersama para remaja, bahkan para ayah juga tampak bergabung bermain, Lukas akhirnya bisa tersenyum senang melihat wajah laki yang sudah menunjukkan tawa lebar. Dan saat ini Lukas dan Laki sedang duduk di bangku taman, mengistirahatkan tubuhnya dengan es krim di tangan mereka. Telepon mendadak dari keluarganya membuat Sonia yang ditugaskan menjaga Laki harus pulang sebentar untuk mengurus urusannya. Sonia menitipkan Laki pada Lukas karena Lukas mengaku bahwa dirinya adalah paman Laki. Lukas bersyukur, setidaknya ia punya waktu bermain untuk Laki berdua. Laki, apa kau sudah memberikan hadiah ulang tahun untuk ibumu? Tanya Lukas. Belum, jawab Laki sambil menjelati es krimnya. Kenapa? Tanya Lukas. Mami ulang tahun 4 hari lagi, jawab Laki. Hah? Lukas berpikir sebentar, lalu teringat sesuatu. Hei, apakah mamimu lahir tanggal 7 November? Tanya Lukas yang langsung diangguki oleh Laki. Ulang tahun yang sama dengan Bella? Ini benar-benar aneh, ucap Lukas dalam hati. Lukas langsung terdiam dan mencoba berpikir. Namun Laki tampak bangkit dari duduknya dan memilih mendudukkan dirinya di pangkuan Lukas. Lukas tersenyum melihat aksi manja Laki. Laki melihat Lukas dan ikut tersenyum menampilkan gigi susunya. Wajah Laki dipenuhi oleh lelehan es krim. Dengan cekatan, Lukas langsung mengambil sapu tangannya dan membersihkan wajah Laki. Daddy, panggil Laki. Ya, baby, jawab Lukas senang. Sekarang, Mami sedang sedih. Wajah sedih Laki kembali terlihat. Lukas berpikir, bagaimana kalau kita membelikannya bunga? Ucap Lukas. Bunga? Tanya Laki bingung. Ya, dulu orang yang kucintai akan sangat bahagia jika aku memberinya bunga mawar merah dan putih. Jelas Lukas membuat mata bulat Laki tampak tertarik dengan ide Lukas. Bagaimana kalau kita pergi ke toko bunga? Tanya Lukas. Laki langsung mengangguk setuju dan langsung saja mereka pergi ke toko bunga yang berdekatan dengan taman. Sampai di sana, seluruh bunga berwarna-warni menyambut mereka. Laki tersenyum lalu mengambil setangkai bunga mawar merah dan mawar putih. Sosok wanita langsung tersenyum melihat tangan kecil Laki yang memegang bunga miliknya. Wah, ayah dan anak ingin membeli bunga untuk ibu kalian? Tanya wanita tersebut yang tak lain adalah pemilik toko bunga. Lukas sedikit tersenyum mendengar ucapan wanita pemilik toko, sedangkan Laki mengangguk cepat. Ya, Anti, ini bunga untuk Mami, ucap Laki. Sang wanita tersenyum. Bunga yang kau pilih sangat bagus. Wanita tersenyum mengelus pipi cabi Laki. Bunga mawar merah dapat mengekspresikan emosi atau perasaan kita yang mendalam, baik itu cinta, kerinduan, atau keinginan terhadap seseorang, ucap sang wanita pemilik toko sambil melihat mawar merah yang digenggam Laki di tangan kirinya. Lalu sang wanita beralih menatap mawar putih di genggaman tangan kanan Laki. Nah, mawar putih melambangkan kemurnian, kesucian dan ketulusan cinta sejati, jelas sang wanita. Laki melotot lalu menatap bunga yang digenggamnya. Wow, pantas saja Mami selalu meletakkan bunga ini di kantornya. Mami suka bunga ini? Tanya Lukas penasaran. Ya, setiap hari Rabu dan Sabtu, Mami selalu meletakkan bunga ini di ruangannya,
Jelas Laki membuat kening Lukas mengkerut. Ah, aku mengerti. Berarti Mami sedang merindukan Dedi, sehingga dia meletakkan bunga ini di mejanya. Ucap Laki menghirup bau bunga yang dipegangnya. Mungkin, ucap Lukas pelan sambil mengelus rambut lebat Laki. Wanita pemilik toko langsung mengambil bunga yang dipegang oleh Laki, lalu mengambil beberapa bunga lagi untuk disatukan menjadi satu buket. Jadi ini orderan Anda, ucap sang pemilik memberikan buket kepada Laki. Dan ini kotak stroberi untuk kamu dan mamimu, ucap sang wanita memberikan sekotak stroberi. Wow, terima kasih. Mami sangat suka buah stroberi, ucap Laki tersenyum manis. Kembali lagi kerutan muncul di dahi Lukas setelah mendengar ucapan Laki bahwa Bella juga menyukai buah stroberi. Namun tangan kecil Laki menggenggam tangan Lukas, membuat Lukas mau tak mau tersenyum. Melihat reaksi Lukas dan Laki, pemilik toko bunga tersenyum. Kuharap kalian selalu bahagia, ucap sang wanita. Terima kasih, ucap Lukas tersenyum sambil menggendong Laki. Setelah itu mereka pergi, namun suara perut Lukas berbunyi. Laki terkikik senang. Hei, jangan tertawa, ini sudah lumayan siang, ayo kita makan, oke? Ucap Lukas yang langsung diangguki oleh Laki. Lukas langsung membawa Laki singgah ke restoran sushi yang berada di seberang jalan. Mereka masuk ke dalam restoran dan duduk dan memesan makanan. Mereka menunggu beberapa menit dan akhirnya makanan yang dipesan datang di meja mereka. Laki langsung menatap berbinar pada makanan di depannya. Lukas yang mengerti langsung menyuapkan sushi secara perlahan ke mulut Laki lalu ke mulutnya. Mereka mengisi perut selama 1 jam di dalam restoran. Namun Lukas tidak langsung keluar. Ia lebih memilih menikmati udara dingin di dalam restoran sembari bermain game di ponsel bersama Laki. Dan ketika langit sudah mulai sore, Lukas baru mengajak Laki keluar dari restoran. Di saat yang bertepatan pula, Sonia sudah menunggu kedatangan Lukas dan Laki di taman. Laki, ayo kita pulang. Mami sudah menelpon, ucap Sonia. Baiklah, ucap Laki lalu menatap Lukas. Uncle, aku pulang, jaga dirimu. Laki memeluk Lukas dan mencium pipinya kembali. Besok aku akan kesini lagi. Apa kau akan kesini lagi? Tanya Lukas. Tentu. Aku ingin bermain denganmu lagi. Laki tersenyum membuat Lukas juga tersenyum. Sampaikan salamku pada mamimu ya, ucap Lukas dibalas acungan jempol dari Laki. Sonia langsung membungkuk dan mengucapkan terima kasih, lalu berjalan bersama Laki menuju taksi yang sudah dipesan oleh Sonia. Laki dan Sonia masuk ke dalam taksi. Setelah itu, taksi yang membawa Laki dan Sonia pergi meninggalkan Lukas yang masih diam. Ini tidak mungkin kebetulan, ucap Lukas dalam hati. Pukul 5 sore, salon Bella. Sonia masuk ke dalam ruangan Bella sambil tersenyum. Laki sudah melompat girang ke pelukan Bella dengan tas besar di tangannya yang berisi buket, bunga, dan sekotak stroberi. Bella tersenyum dan mengecup kedua pipi anak kesayangannya ini. Makasih, Sonia, kau sudah menemani anak manjaku ini, ucap Bella membuat Sonia tersenyum dan membungkuk keluar dari ruangan. Sudah puas bermainnya? Tanya Bella mengelus wajah tampan Laki. Tadi aku bermain bola dan meminum es krim bersama Uncle Lukas, cerita Laki senang. Bella kaget mendengar nama Lukas. Kau bertemu dengannya di taman? Tanya Bella. Iya Mami, dia sangat menyenangkan, ucap Laki tersenyum bahagia mengingat waktu bermainnya bersama Lukas.
Bella tersenyum dan mengelus pipi cabi laki yang tersenyum bahagia. Mami juga senang melihatmu dengannya, ucap Bella tulus membuat gigi susu laki tampak. Teringat sesuatu, laki langsung mengeluarkan isi tas yang dipegangnya. Sebuah buket bunga mawar merah dan putih ada di hadapan Bella. Mami, ini bunga untukmu, ucap laki memberikan buket bunga. Bella kaget dan langsung mengambil buket tersebut. Dari Lukas? Tanya Bella. Ya, agar Mami tidak sedih lagi, ucap laki membuat Bella menggigit bibirnya. Ternyata Lukas masih ingat semua tentang diriku, ucap Bella dalam hati sambil mencium wangi bunga mawar yang dipegangnya. Dan ini stroberi dari pemilik bunga untuk Mami. Laki mengeluarkan sekotak stroberi. Ah, apa kau sudah mengucapkan terima kasih pada mereka? Tanya Bella. Laki mengangguk polos. Bella menatap sekotak stroberi lalu membukanya. Bella langsung mengambil satu buah stroberi lalu diberikan pada laki yang langsung dimakan laki. Bella tersenyum dan mengambil satu stroberi untuknya dan memakannya. Mami, ini enak, ucap laki sambil mengunyah buah merah kecil itu. Karena itu, Mami sangat menyukai buah merah kecil ini, ucap Bella sambil menyomot satu buah stroberi lagi dan memakannya. Mereka memakan habis stroberi yang diberikan pemilik toko bunga dengan lahap. Bella yang teringat akan waktu langsung berdiri. Ayo kita bersiap-siap pulang, ucap Bella membuat laki mengangguk patuh dan bersiap. Setelah itu mereka pulang dengan menggunakan taksi. Sampai di rumah, Bella langsung menyiapkan makan malam untuk dirinya dan laki. Setelah makan malam, Bella mengajarkan laki membaca dan menulis. Lalu ketika jam 9 malam, laki dan Bella sudah bersiap-siap untuk tidur. Ketika laki sudah terbuai dalam mimpi, Bella masih setia membuka matanya sambil mengelus rambut lebat laki. Pikirannya masih melayang jauh mengenai kehidupannya saat ini yang semakin rumit. Namun bagaimanapun, Bella tetap akan melindungi laki di sampingnya dan tak ingin laki pergi darinya. Tiba-tiba suara dari telepon terdengar. Bella langsung mengambil ponselnya yang berada di meja tepat di mana bunga Lukas juga Bella letakkan di vas bunga kamarnya. Halo Bella, suara di seberang sana terdengar. Kristal, panggil Bella. Ya baby, I miss you so much, ucap Kristal senang. I miss you too much, balas Bella dengan tawa. Haha, kau baik-baik saja di Chicago? Tanya Bella kembali. Aku baik-baik saja. Mungkin beberapa hari ke depan aku akan ke London, ucap Kristal yang disambut pakikan girang dari Bella. Benarkah? Aku tak sabar menunggumu, ucap Bella semangat. Haha, tenanglah. Ah, di mana lagi? Tanya Kristal. Dia sudah tidur. Bella melihat laki yang mengelus rambut laki. Ah, padahal aku ingin mendengar suara menggemaskannya, ucap Kristal. Salahmu yang menelpon pada tengah malam begini, balas Bella kesal. Hei, di sini masih sore. Kristal membela dirinya. Kita berbeda negara, Kristal, ucap Bella mengingatkan Kristal. Oh, aku lupa. Oh, maafkan aku, ucap Kristal tertawa. Mereka terdiam beberapa detik. Bella, panggil Kristal. Ada apa? Tanya Bella. Apa kau sudah melihat berita? Berita apa? Tanya Bella penasaran. Sin, dia. Kristal menggantung ucapannya. Sin, kenapa? Tanya Bella mulai khawatir. Dia sudah menyebarkan undangan pernikahan kalian. Seluruh rekan bisnisnya sudah tahu, dan ini menjadi berita viral di seluruh dunia, ucap Kristal membuat Bella kaget. Apa? Ya, begitulah.
jadi pernikahanmu sudah diketahui oleh seluruh dunia, ucap Kristal membuat Bella diam seketika. Pikirannya benar-benar kosong saat ini. Kristal yang menyadari keterdiaman Bella langsung mengingatkan, "Hei, jangan terlalu dipikirkan." Bella tersentak. "Yah, aku tidak apa-apa," ucap Bella. "Baiklah, sekarang waktunya kau tidur. Good night," ucap Kristal. "Good night," balas Bella. Dan sambungan telepon terputus. Bella langsung mengusap wajahnya kasar dan menutup matanya. Pikirannya benar-benar dipenuhi sosok Lukas, Sin dan Lucky. Bella terus memikirkan sosok orang yang disayangi hingga ia tertidur ketika pukul 4 subuh. Namun tentu saja tubuhnya juga terkena dampak akibat dari pikiran Bella. Lucky terbangun dari tidurnya tepat pukul 8 pagi. Namun ia langsung tersenyum melihat Bella yang masih tertidur. Dengan perlahan, Lucky memeluk Bella. Namun tangan Lucky merasakan hawa panas di kulit Bella. Dengan refleks, Lucky menjauhkan tangannya. Lucky yang kaget langsung menggoyangkan badan Bella. "Mami," panggil Lucky, namun Bella tak bangun juga. "Mami," panggil Lucky kembali, namun Bella masih tetap menutup matanya. Hal ini membuat Lucky panik dan menangis, mencoba terus membangunkan Bella. Namun Bella tetap setia menutup matanya. Lucky yang panik langsung turun dari ranjang, lalu mengambil ponsel Bella yang ada di meja untuk menghubungi seseorang yang bisa membantunya. Lucky yang teringat akan sesuatu langsung mengambil jaketnya dan mengeluarkan kartu nama Lukas yang terdapat nomor telepon Lukas juga. Dengan sedikit panik, Lucky menekan tombol keyboard untuk mengetik nomor Lukas. Setelah itu menekan tombol panggil. "Uncle, kumohon angkat," ucap Lucky memohon sambil menangis. Sambungan terjalin. "Halo?" suara Lukas menyapa. "Uncle Lukas?" tanya Lucky. "Lucky?" Uncle. Lucky langsung menangis memanggil Lukas. Lukas langsung panik mendengar suara tangisan Lucky. "Hei, kenapa kau menangis? Ada apa?" tanya Lukas. "Mami." "Kenapa dengan mamimu?" "Mami, badannya panas sekali, seperti api di kompor," ucap Lucky terisak. Lukas hampir tertawa mendengarnya. Namun suara tangisan Lucky semakin terdengar. Hal ini membuat Lukas terdiam. "Tenang di sana, Uncle akan ke sana, oke?" ucap Lukas menenangkan. "Oke." Sambungan telepon terputus. Lucky meletakkan ponsel Bella di meja kembali. Lalu kaki kecilnya kembali menaiki ranjang dan menggenggam tangan Bella dengan masih terisak. Lucky hanya berharap Lukas cepat datang dan bisa membangunkan sang mami. Beberapa menit, Lukas sudah sampai di rumah Bella dan langsung menekan bel. Lucky langsung berlari keluar untuk membukakan pintu. Dan benar, Lukas datang dengan membawa sekantung obat-obatan yang ia beli di apotek. Dan ada juga makanan yang dibawa oleh Lukas. Lucky langsung memeluk Lukas dan menangis. Dengan lembut, Lukas menggendong Lucky dan mengelus punggung Lucky untuk menenangkannya. Lukas mendudukkan Lucky di ruang tengah. "Hush, jangan menangis lagi, baby. Laki-laki tidak boleh menangis," ucap Lukas yang terdengar sama seperti ucapan Bella di telinga Lucky. Dengan kasar, Lucky menghapus air matanya lalu menatap Lukas. "Uncle, Mami," adu Lucky sambil menunjuk kamar yang pintunya terbuka lebar. Lukas tersenyum. "Iya, aku tahu. Ini sudah jam 9 pagi. Kau duduk di sini dan makan bubur ini, oke? Uncle akan melihat mamimu dulu," ucap Lukas, membuka makanan yang dibawanya, lalu diberikannya pada Lucky. Lucky mengangguk patuh dan menerima makanan yang diberikan Lukas dengan lahap. Melihat Lucky yang sudah tampak tenang, dengan perlahan Lukas melangkahkan kakinya menuju kamar Bella.
Dan ketika sampai di pintu, plastik obat yang dipegang Lukas jatuh ke lantai. Wajah Lukas tampak kaget melihat sosok Bella yang berbeda dari biasanya. Bukan rambut hitam yang biasanya ia lihat ketika bertemu dengan Bella belakangan ini. Yang terlihat saat ini adalah rambut pirang yang sangat disukainya, menjuntai indah menutupi sebagian wajah Bella. Lukas mendekati Bella dengan pasti. Perasaan kerinduan langsung menguar begitu saja. Lukas menutup mulutnya tak percaya dengan penglihatannya kali ini. "Bella," ucap Lukas pelan. Pergerakan kecil terlihat di tangan Bella. Dengan pasti, mata Bella terbuka, menampilkan safir birunya yang mempesona. Bella menatap seseorang di depannya yang tampak kabur. Namun, rambut pirang dan tinggi badan yang berbeda membuat Bella mengenali orang tersebut. "Lukas," panggil Bella dengan suara pelan. Bersambung.